Bab 341. Nasihat. Faktanya, Maya Gunawan tidak memiliki pacar sama sekali, dan tidak mungkin baginya untuk berkencan dengan aktor Raymond Jess. Hubungan antara Raymond Jess dan Maya Gunawan hanyalah koproduksi naskah, dan Raymond Jess memanfaatkan kesempatan bekerja sama dengan Maya Gunawan dalam pembuatan film untuk pengejaran brutal terhadap Maya Gunawan. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah pacar Maya Gunawan hanya untuk pamer di depan karakter kecil seperti Kenzi dan hanya membual. Dengan rasa superioritas di wajahnya, dia terus berpura-pura berada di depan Kenzi. Tuan Kenzi, karena Anda masih memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan Anda, saya akan memberi Anda nasihat. Jika ingin tinggal dengan Nona Maya. Saat mengemudi, pertama-tama jangan merokok di samping Nona Maya, dan kedua, perhatikan penampilan dan citra Anda. Berpakaian seperti milik Anda sekarang, nilai Anda terlalu rendah, dan bersama bintang besar seperti kami sama dengan merendahkan citra kami. Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki wajah arogan, mengabaikan perasaan orang lain. Lagi pula, dia tidak akan menempatkan orang-orang seperti Kenzi di matanya. Menurut pendapatnya, Kenzi di sini hanya untuk memohon pada Maya Gunawan, paling-paling seekor anjing. Pada saat ini, Raymond Jess melihat bahwa cangkir kopinya kosong, jadi dia menganggap Kenzi sebagai pelayan dan menunjuknya dengan santai, "Ayo, bantu saya mengisi ulang secangkir kopi." Kenzi tidak menyukai pria ini. Dia berkata dengan tenang, "Kamu harus melakukan hal-hal seperti menuangkan kopi sendiri. Saya bukan pelayan, dan saya tidak memiliki kewajiban untuk melayani Anda." Raymond Jess mendengus tidak senang. "Tuan Kenzi, sepertinya jika Anda ingin bekerja dengan Nona Maya, Anda harus memiliki kesadaran untuk menjadi pelayan. Saya pacar Maya Gunawan, setara dengan setengah tuanmu. Anda bahkan tidak memiliki penglihatan, apa konsekuensinya, Anda mengerti?" Kenzi hendak tertawa. Bagaimana mungkin ada orang yang aneh seperti Raymond Jess? Tapi setelah berpikir, itu normal. Ada orang seperti ini di mana-mana di dunia. Karena kekayaan, kekuasaan, atau status mereka ingin menunjukkan keunggulan mereka di depan orang lain setiap saat. Dan Raymond Jess ini mungkin menganggap dirinya sebagai penggemarnya yang tidak punya otak, dan bisa menuding dirinya sendiri dengan tidak hati-hati. Kenzi tidak lagi sopan padanya, dan berkata langsung, "Raymond Jess, saya juga ingin memberi Anda nasihat. Anda harus menyapa Maya Gunawan dan memintanya mengusirku." Raymond Jess memandangnya seperti orang idiot dan berkata, "Kamu benar-benar percaya diri Nona Maya pasti tidak akan mengusirmu?" "HMPH, aku pacarnya, selama aku mengatakan sesuatu dengan santai, dia akan mengusirmu 100%. Raymond Jess sangat menghina dan tidak menganggap serius Kenzi sama sekali. Hanya peran kecil yang datang untuk menantang. Bahkan jika dia tidak mengejar Maya Gunawan, tetapi dengan persahabatan antara mereka berdua yang syuting bersama, selama dia meminta, Maya Gunawan tidak dapat mengabaikan emosinya dan mengusir karakter kecil ini. Lagi pula, dibandingkan dengan seekor anjing, bobotnya jauh lebih berat." Pada saat ini, mendengar suara samar langkah dada, Kenzi menunjuk ke pintu yang tertutup, sepertinya Nona Maya akan keluar. "Raymond Jess, ingatlah untuk memberitahu Nona Maya bahwa Anda ingin mengusir saya." Raymond Jess tampak semakin tidak senang padanya, dan berkata dengan nada mencemooh, sesuatu yang tidak meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. "Aku akan membuatmu mengerti bahwa di mata bintang besar seperti kami, kamu pelayan yang mengendarai mobil hanyalah pelacur yang tidak penting." Setelah mengatakan ini, pintu terbuka, dan Maya Gunawan, yang baru saja selesai berdandan, muncul di pintu dengan gaun merah, anggun dan menawan. "Maya." Raymond Jess bergegas dan berkata dengan penuh semangat, "Hari ini kru sedang berlibur, saya datang ke Wakanda untuk melihat Anda, aku baru saja turun dari pesawat. Ngomong-ngomong, saya punya hadiah untuk Anda." Raymond Jess mengeluarkan sebuah toples kaca kecil yang diisi dengan batu berwarna-warni dan indah, memberinya senyuman dan berkata, "Kru film telah syuting adegan di Eropa Selatan akhir-akhir ini. Saya menghabiskan 2 hari penuh di tepi laut di Florence, dengan hati-hati memilih banyak batu bunga hujan. Ini khusus diberikan kepada Anda, saya harap Anda menyukainya." Wajah Raymond Jess menyanjung, dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia tampak seperti orang yang berbeda, di depan Maya Gunawan, dia seperti anjing yang menjilati. "Terima kasih, Jess." Maya Gunawan menerimanya dengan murah hati sambil tersenyum. Meskipun dia telah menerima hadiah Raymond Jess, itu tidak berarti bahwa dia akan menerima pengejaran Raymond Jess. Bagaimanapun, keduanya perlu syuting bersama dan menjaga hubungan persahabatan. Mereka saling memberi hadiah kecil, asalkan itu tidak berlebihan, Maya Gunawan tidak akan menolak. Pada saat ini, Maya Gunawan telah memperhatikan Kenzi yang sedang duduk di aula.
Sebelum dia menyadarinya, senyumnya menjadi lebih manis, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak melihat batu bunga hujan indah yang diberikan Raymond Jess kepadanya. Maya, apakah orang itu disewa mengemudi untukmu? Raymond Jess mengikuti pandangan Maya Gunawan dan memandang Kenzi dengan nada menghina. Maya, kamu harus mengusir orang ini. Orang ini sangat tidak punya kualitas, jadi dia tidak bisa menemanimu mengemudi. Dia duduk di sini merokok tadi, mencemari udara. Aku tahu kamu alergi bau rokok dan tidak suka orang-orang di sekitarmu merokok, jadi aku mengajarinya beberapa kata pada saat itu. Tapi, orang ini sama sekali tidak berpendidikan, berani berbicara kembali kepada saya. Sampah yang tidak memenuhi syarat semacam ini, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sisimu. Maya Gunawan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Raymond Jess yang sangat tidak sopan pada Kenzi. Tanpa diduga, Raymond Jess menjadi semakin kasar kepada Kenzi, mengarahkan tangannya secara langsung, dan berkata dengan arogan, pergi. Nona Maya, Anda tidak membutuhkan sampah seperti Anda. Kenzi bangkit dan berkata dengan dingin. Nona Maya, karena pacarmu tidak menyambutku, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Hei, Kenzi, jangan pergi. Maya Gunawan menjadi cemas ketika dia melihat bahwa Kenzi akan marah. Maya Gunawan buru-buru mendorong Raymond Jess yang ada di depannya menjauh, berlari mengejarnya, dan meraih Kenzi dan berkata, kamu salah paham, jangan pergi, dengarkan aku dulu. Kenzi tidak mendengarkan sama sekali dan terus berjalan. Maya Gunawan benar-benar cemas, dan tiba-tiba melompat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Kenzi, jangan marah. Dia sama sekali bukan pacarku, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengusirmu. Aku harap kamu tinggal bersamaku lebih lama lagi. Aku juga berharap kamu bisa mengerti bahwa aku tidak menyuruhmu datang untuk mengantarku, tapi hanya ingin kamu menemaniku. Melihat pemandangan seperti itu dengan matanya sendiri, Raymond Jess sangat terkejut hingga matanya hampir melotot. Melotot. Bab 342. Aku sahabatku. Ketika Raymond Jess pergi, seolah-olah dia telah makan kotoran dan wajahnya sangat jelek. Butuh 2 hari baginya untuk memilih batu bunga hujan dengan hati-hati di pantai Florence, dan kemudian 10 jam lagi untuk terbang ke Wakanda. Tapi, dia bertemu Maya Gunawan selama kurang dari 2 menit sebelum diperlakukan dengan dingin oleh Maya Gunawan. Ini sangat memalukan. Sulit baginya untuk percaya bahwa Maya Gunawan benar-benar menyukai kawat gantung yang lebih rendah darinya dalam setiap aspek, dan karena dia menyinggung kawat gantung itu, Maya Gunawan tidak hanya menatapnya, tetapi juga menutup pintu baginya. Raymond Jess mengepalkan tinjunya dengan erat, terlalu malu dan marah. Di kamar presiden yang luas, Maya Gunawan akhirnya membuat Kenzi tinggal, dan dia merasa jauh lebih baik. Dia menyeret Kenzi dan memintanya untuk duduk di sofa, lalu dengan sedikit tersenyum, dia mengambil botol anggur dan menuangkan segelas anggur merah untuk Kenzi. Sekarang dia terlihat seperti pelayan yang bahagia. Kenzi merasa sedikit tidak nyaman, dan berkata dengan malu, Maya, aku adalah pengemudi yang dikirim oleh perusahaan untuk mengantarmu, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu bukan pengemudiku, jika kamu ingin mengatakannya, aku sahabatmu. Maya Gunawan sangat manis pada Kenzi, dia berada di sebelah Kenzi, mengambil pisang dari meja kopi, mengupas dengan tangannya yang putih, dan menyerahkannya kepada Kenzi sambil tersenyum. Menghadapi kelembutan dan antusiasme Maya Gunawan, Kenzi tidak tahan. Dia secara naluriah ingin menjaga jarak dari Maya Gunawan, tetapi dia tidak bisa melakukannya, yang membuatnya merasa sangat malu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu merokok? Aku punya sekotak cerutu Kuba di sini. Wan David menyimpannya di sini. Maya Gunawan bangkit dari sofa dan mengambil cerutu itu. Dia tersenyum manis dan terlihat sangat peduli, sepertinya dia ingin menyalakan rokok untuk Kenzi. Maya, aku berhenti merokok. Aku baru tahu kalau kamu alergi bau rokok. Maya Gunawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan manis, tidak masalah. Sebenarnya, ayahku dan saudaraku juga merokok. Aku hanya tidak terbiasa staf lain merokok di sampingku, tetapi kamu tidak termasuk. Kenzi tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Maya Gunawan memiliki emosi semacam itu terhadapnya, dan dia juga secara sadar ingin menjaga jarak dari Maya Gunawan, tetapi, dengan wajah yang begitu cantik, bagaimana mungkin ada pria yang benar-benar dapat melakukan itu, hatinya seperti air, dan dia sama sekali tidak bisa menolak. Keduanya mengobrol sebentar, dan Maya Gunawan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia menarik Kenzi keluar dan berkata setengah bercanda, aku hampir lupa, Wan David baru saja memberitahuku bahwa mobil baruku telah tiba.
Ayo kita lihat mobil baru itu. Awalnya, Alphanya, yang digunakan untuk perjalanan bisnis, rusak dalam kasus penculikan. Jadi Maya Gunawan meminta agennya, Wan David, untuk memesan mobil baru. Di garasi VIP Hotel Marriott, kendaraan yang dipesan Maya Gunawan telah tiba. Sebuah bisnis Mercedes-Benz hitam dan BMW putih, baru dan mengkilap, diparkir di sana berdampingan. Kenzi menemani Maya Gunawan keluar dari lift khusus. Wan David melihat mereka, pergi untuk menyapa, dan menyerahkan kunci mobil kepada Maya Gunawan. Kenzi, saya perhatikan bahwa Anda belum memiliki mobil. BMW ini secara khusus diberikan kepada Anda. Maya Gunawan menyerahkan kunci mobil sambil tertawa. Kenzi memandangnya dan bertanya-tanya, mengapa kamu ingin memberiku mobil? Tidak apa, aku hanya ingin memberimu mobil. Maya Gunawan berkata dengan murah hati. Kenzi tidak bisa menerimanya. Dia adalah pengemudi yang dikirim oleh perusahaan untuk mengantarnya. Namun, tepat setelah dia tiba di lapangan, majikan wanita ingin memberinya BMW. Hal semacam ini terasa sedikit memalukan. Faktanya, Kenzi juga tahu bahwa Maya Gunawan melakukan ini hanya untuk memperpendek jarak dengannya dan untuk membuat hubungan antara keduanya lebih intim. Tetapi Kenzi bukanlah orang tanpa prinsip, dia tidak akan begitu saja menerima apa yang diberikan orang lain kepadanya. Apalagi ini adalah mobil mewah dengan nilai tinggi, dan mobil mewah yang diberikan oleh seorang wanita. Jika dia menginginkan mobil yang bagus, dia bisa membelinya sendiri, dan dia tidak membutuhkan bintang wanita untuk memberikannya sama sekali. Tidak, aku tidak terlalu tertarik dengan mobil, jadi kamu harus tetap mengemudi sendiri. Kata-kata Kenzi sangat singkat dan ekspresinya acuh tak acuh. Tampaknya niat Maya Gunawan yang telah disiapkan benar-benar diabaikan. Melihatnya seperti ini, Maya Gunawan merasa sedikit enggan. Dia menjabat lengan Kenzi seperti gadis kecil genit. Kenzi, tolong terima mobil ini. Kamu menyelamatkanku berkali-kali, tapi aku tidak membayarnya. Aku sudah berhutang budi, sekarang aku hanya memberimu mobil, kamu tidak perlu sungkan denganku. Wan David, yang ada di sebelahnya, mengikuti, Tuan Kenzi, Anda harus menerima mobil ini. Maya 2 hari ini terus mengatakan bahwa jika bukan karena kamu, dia akan mati di tangan para penculik itu, dan dia juga mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengungkapkan perasaannya dan membalas budimu. Wan David berkata dan menunjuk ke BMW untuk masalah ini. Nona Maya secara khusus berkonsultasi dengan ahli teknik dari pabrik BMW asli. Sesuai dengan tinggi dan bentuk tubuh Anda, serta preferensi pria muda, dia secara khusus memilih BMW yang disesuaikan. Jika Anda bersikeras tidak menerimanya, kerja keras Nona Maya akan sia-sia. Kenzi tidak mengungkapkan pendapatnya setelah mendengar ini, dan ingin menolak, tetapi dia tidak tahu cara untuk mengatakannya. Maya Gunawan tahu bahwa dia masih menolak untuk menerima mobil, jadi dia mengubah gaya dan menyelesaikan masalah dengan sikap majikan perempuan. Kenzi, kamu harus menerima mobil ini, kalau tidak aku tidak akan bahagia. Kamu tahu, aku seorang bintang wanita, dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah masalah citra. Karena kamu sekarang adalah timku, tentu saja, Anda harus memiliki alat transportasi yang layak. Jika wartawan media itu menemukan bahwa Anda bahkan tidak memiliki alat transportasi dasar, mereka pasti akan mengatakan bahwa saya adalah bintang wanita berkualitas rendah dan tidak memperhatikan image dari tim keseluruhan, atau mereka akan mengatakan bahwa saya tidak bermoral dan jahat, bahkan transportasi dasar pun tidak didistribusikan. Mendengar ini, Kenzi hampir tertawa. Dia belum pernah mendengar tentang tim bintang manapun memiliki masalah citra dengan mobil. Alasan Maya Gunawan untuk mobil terlalu berlebihan. Namun, omong kosong semacam ini untuk membujuk anak-anak dari mulut bintang wanita seperti Maya Gunawan, terasa segar dan halus. Melihat ekspresi Kenzi yang ingin tertawa, Maya Gunawan berdiri dan berkata dengan genit, Oke, itu dia, jangan menolak lagi, bukankah hanya mobil, kamu terima saja dengan murah hati. Setelah mengatakan ini, Kenzi hanya bisa tertawa, tetapi dia tidak menolak lagi, dia mengambil kunci mobilnya. Melihat bahwa dia akhirnya menerima hadiah yang dia berikan kepadanya, Maya Gunawan akhirnya senang, tersenyum manis, dan menariknya ke atas dan berkata, ayo, masuk ke mobil. Pakar asli memberitahu saya bahwa mobil ini sangat kuat. Sangat cocok untuk pergi jalan-jalan. Sekarang terserah Anda untuk mengemudi, saya akan duduk di sebelah, dan kita akan pergi jalan-jalan bersama. Kenzi dan Maya Gunawan duduk di kursi BMW, Maya Gunawan menekan sebuah tombol, dan bagian atas BMW yang keras kapnya perlahan dibuka, dan kemudian Maya Gunawan mengenakan kacamata hitam besar, menutupi wajah bintangnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Oke, lewat sini, mungkin para reporter itu tidak akan mengenali saya. Ayo pergi, ayo kita jalan-jalan.
Kenzi menginjak pedal gas sedikit, dan mobil itu melaju di jalan. Di bawah sinar matahari terbenam, BMW yang berangin, gadis menawan, Kenzi menarik banyak mata iri begitu dia mengendarai mobil di jalan.